Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk kita belajar bersama dari firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 42 dengan tema jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kau selalu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan kami sungguh menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Kesempatan pada saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami untuk kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga setiap yang mendengar terberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Alkitab dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Diberi judul hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah kita telah membaca Alkitab. Menghakimi adalah pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para muridnya, termasuk juga pengajaran kepada kita. Karena menghakimi ini selalu ada di dalam kehidupan kita, berhubungan satu dengan yang lainnya. Tentang hubungan, banyak yang suka menghakimi tetapi tidak mau dihakimi. Maka ini pembelajaran untuk kita supaya kita juga terhindar dari sikap-sikap menghakimi orang lain. Kita mulai dengan apa itu menghakimi. Menghakimi dalam bahasa Yunani kreno, artinya penilaian atau kesimpulan terhadap orang lain karena ada dendam, tidak suka, benci, kecewa, kepahitan, bahkan iri hati. Kemudian kesimpulan yang berbeda dari yang sebenarnya. Yang ketiga adalah mengesahkan keputusan pribadi sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau bicara tentang menghakimi, itu juga bicara tentang pandangan, perasaan, dan cara kita membangun hubungan dengan orang. Maka Tuhan Yesus berkata, janganlah. Kata janganlah ini merupakan sebuah perintah untuk tidak boleh dilakukan. Janganlah menghakimi, janganlah menghukum, kemudian berilah pengampunan. Di dalam kita menghakimi atau kita menghukum, maka di sana akan kita temukan kita menggugat orang, bahkan juga kita
menghujat orang. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena Tuhan tidak menginginkan kita berlaku demikian, karena kita adalah murid Tuhan, muridnya Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Supaya kita tidak dihakimi. Artinya bahwa ketika kita menghakimi, ketika kita menghukum, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita menghakimi, ketika kita menghukum, berarti kita berdiri sebagai Tuhan atas hidup orang lain. Dan kita menutup pandangan kita dan kita melihat kita sebagai orang yang benar dan orang lain itu penuh kesalahan, penuh keterbatasan, penuh kekurangan, dan sebagainya. Kalau kita baca Roma pasal 2 ayat 1, mari kita buka Roma, kitab Roma 2 ayat 1, mengatakan demikian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Artinya ketika kita menghakimi orang lain, kita juga tidak bebas dari perbuatan salah. Apa yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Maka Tuhan Yesus berkata, berilah pengampunan. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Jadi di sini maksudnya memberi. Kita memberi pengampunan. Kita memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Itu ajaran Tuhan Yesus. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita melakukan penghakiman atau menghakimi orang lain, ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan Tuhan kepada kita. Mari kita mengerti dulu apa itu ukuran. Ukuran dalam bahasa Yunani itu metron. Metron atau meter atau takaran. Ukuran ini artinya adalah standar perilaku yang keluar dari diri kita yang merupakan penilaian kepada orang lain. Jadi kalau kita mengukur orang lain itu dengan keadilan, maka ukuran keadilan itulah yang akan Tuhan pakai untuk menilai kita. Jadi ketika kita mengukur orang lain itu berdosa, hina, cemar, ukuran itulah juga yang akan diukurkan Tuhan untuk menghakimi kita. Jadi apa yang kita beri standar kepada orang lain, standar itu pula yang akan dipakai Tuhan untuk mengukur hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghakimi, kita merasa bahwa kita yang paling benar dan orang lain itu selalu ada dalam posisi yang sama. Ayat 39, ini masih pengajaran Yesus. Tuhan Yesus memberi pengajaran dengan perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tentu tidak dapat. Karena kalau orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Artinya orang yang kita pandang salah dan kita juga menghakimi orang itu kita jadi salah, maka sama-sama akan ada dalam posisi orang yang berbuat salah dan sama-sama jatuh ke dalam kesalahan.
lanjut dengan ayat 40, di sana dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi murid itu dia menerima pengajaran dan guru itu yang mengajar. Jadi ada posisi yang berbeda. Tapi ketika seorang murid itu mau belajar dengan serius, maka dia akan ada pada posisi sama dengan gurunya. Itu berarti bahwa pada satu kesempatan murid itu ada di posisi yang bawah dan guru itu ada di posisi yang atas. Tetapi pada kesempatan lain posisi itu akan ada dalam kesejajaran. Itulah sebabnya perumpamaan di ayat 40 ini tentang guru dan murid juga untuk menerangkan tentang jangan menghakimi. Karena ada saatnya kita akan berada pada posisi yang sederajat. Sehingga menyadarkan kita untuk jangan ada pada sikap menghakimi atau menjadi hakim bagi orang lain. Ayat 41 mengatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Sebenarnya ini adalah suatu pengajaran yang mengandung sindiran. Yang kecil di hidup orang lain itu tidak dapat kau lihat, tetapi yang besar, kesalahan yang besar di dalam dirimu, engkau tidak dapat melihatnya. Engkau terbuka untuk kesalahan orang lain, tetapi tertutup untuk kesalahan diri sendiri. Selumbar artinya butiran yang kecil atau juga jerami yang kecil, tetapi juga balok sepotong kayu, sepotong balok. Nah, itu diajarkan Tuhan kepada kita bahwa kita punya kesempatan untuk menilai orang lain, tetapi kita tidak punya kesempatan untuk melihat kesalahan di dalam diri kita yang begitu besar. Dan karena itu Tuhan Yesus berkata, bagaimanakah mungkin engkau mau mengeluarkan selumbar di mata orang, sementara kesalahanmu demikian besar, engkau tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Maka Tuhan Yesus menyebut orang yang suka menghakimi ini dengan orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang suka berpura-pura. Dia kelihatan baik, tetapi tidak baik. Kelihatan tulus, tetapi tidak tulus. Kelihatan benar, tetapi tidak benar. Orang yang dari perkataannya dan perbuatannya tidak sejalan, berbeda. Maka Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang munafik, ayat 42 bagian terakhir, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk melihat selumbar di mata orang lain. Jangan beri penilaian yang buruk kepada orang lain sementara hidupmu sendiri tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak menghakimi orang lain, maka kita akan menjalani suatu kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Bukankah kita menginginkan ada kedamaian dan kesejahteraan di dalam kehidupan kita selagi dalam dunia ini? Sebab orang yang suka menghakimi orang lain atau menjadi hakim bagi orang lain, itu dia punya masalah dengan cara pandang, punya masalah dengan perasaan dan pemahamannya atau penglihatannya tentang hidup orang lain. Jadi masalah itu
bukan ada pada orang lain, tapi pada diri orang yang suka menjadi hakim bagi orang lain. Jika kita suka menghakimi, kita akan merusakkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga merusak hubungan dengan sesama. Jika kita suka menghakimi, berarti kita menganggap diri kita lebih baik, lebih berguna, lebih hebat daripada orang lain. Model yang demikian ini susah sekali untuk membangun hubungan yang tulus dan intim dengan orang atau dengan sesama. Tidak salah ketika kita memberi penilaian kepada orang lain, asalkan penilaian yang kita berikan itu adalah penilaian yang punya niat baik, punya nilai yang tulus, dan tidak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Ataupun kita tetap hadir dalam diri atau hidup orang lain tanpa memperdebatkan hidupnya, tetapi kita berusaha untuk membawa orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Membawa orang itu untuk mengalami perubahan atau pertobatan. Walaupun kita menjalani suatu kehidupan dengan sesama kita, terdapat banyak sekali perbedaan pandangan atau pola pikir. Tuhan Yesus saja memberi pandangan kepada kita melalui pengajaran dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Supaya kita menempatkan diri pada posisi kita, bukan kita menempatkan diri pada posisi Tuhan yang sesungguhnya menjadi hakim bagi semua umat manusia. Ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita, ada sesuatu yang tidak sehat di dalam jiwa kita, jika keinginan untuk menghakimi itu terus ada di hidup kita sebagai orang Kristen. Jika kita ingin menjadi suatu pribadi yang matang, menjadi suatu pribadi yang bisa jadi berkat bagi orang lain, maka kita sendiri harus membenahi diri kita, pola pikir kita, pemahaman kita, cara pandang kita melihat orang lain, sehingga di dalam diri kita akan jatuh belas kasih kepada orang dan menginginkan kita sama-sama menemukan suatu kehidupan, suatu lingkungan, suatu keadaan di mana kita saling membangun, bertumbuh bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan itulah hidup kekristenan. Kita belajar dari pengajaran Tuhan Yesus. Seluruh pengajaran Tuhan Yesus adalah tentang membangun karakter yang sehat, karakter yang intim dan melekat dengan Tuhan. Bukankah kita adalah mitra daripada Tuhan Yesus, perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk membawa kedamaian, shalom, menciptakan kenyamanan untuk orang bekerja, untuk orang berkarya, untuk orang melayani. Itu seharusnya dimulai dari pikiran, perasaan, jiwa yang sehat. Dan itu harus ada dalam kesediaan kita menundukkan diri
untuk menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Firman ini mengajar kita semua, terbuka untuk ditegur, terbuka untuk dikritik, untuk mencari lebih baik dari hari ke hari, sehingga kita semua punya andil, punya peran untuk menikmati damai, kenyamanan, kesentosaan yang kita semua inginkan terjadi di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.